32 dari kitab Arba'in. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Ada dua kalimat di sini. La darar wa la dirar. La darar ini mempunyai arti merugikan, membahayakan dirinya sendiri. Jadi seperti melakukan hal-hal yang menyakiti tubuh kita. Dilakukan sendiri. Seperti apa? Seperti bunuh diri. Seperti pokoknya semua apa yang merugikan diri kita. Seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang merugikan diri kita. Narkoba, narkotika, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Hadis ini merupakan kaidah dasar dari ajaran agama Islam. Betapa indahnya ajaran agama Islam. Kita tidak boleh menyakiti kita sendiri dan juga tidak boleh menyakiti orang lain. Namun kenyataan setiap hari terjadi hal-hal yang merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Padahal hadis ini kalimatnya singkat namun maknanya padat. Nah, sekarang wala dirar. Wala dirar ini merugikan, mengganggu, menyakiti orang lain. Ini tidak boleh. Seperti apa? Seperti memukul orang lain, menyakiti orang lain. Begitupun ini la darar yang awal. Ini juga kita secara umum di dalam hadis ini kita dilarang untuk merugikan diri kita sendiri, merugikan harta kita, dan juga merugikan, menyakiti orang lain ataupun harta orang lain. Mengambil haknya orang lain. Mencuri, ini tidak boleh. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain, ini tidak boleh. Jadi merugikan dirinya juga tidak boleh. Merugikan orang lain tidak boleh. Ini hadis la darar wa la dirar ini mempunyai beberapa makna. Saya sebutkan 4 saja. Ya tadi itu yang pertama tidak boleh menyakiti diri sendiri, merugikan diri sendiri atau hartanya. Yang kedua, la darar wa la dirar, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merugikan orang lain atau hartanya orang lain. Yang kedua maknanya tidak boleh merugikan, menyakiti orang lain. Wala dirar, tidak boleh membalas perlakuan buruk orang lain. Jadi kita di samping tidak boleh menyakiti orang lain. Namun ketika kita disakiti, dirugikan oleh orang lain, kita tidak boleh membalasnya. Kita dipukul oleh orang lain. Kita enggak boleh membalasnya. Tapi apa yang diperintahkan? Bal ya'fu.
namun kita maafkan aja mereka. Ada orang mengambil harta kita, apa kita boleh membalasnya? Harta mereka kita ambil. Tidak boleh. Kecuali kita menuntut, kalau kita mau menuntut hak kita, maka tuntutlah lewat hakim, lewat pengadilan. Tidak boleh main hakim sendiri. Dan la darara wa la dirar, ini coba kita praktekkan di jalan raya. Baik, la darara wa la dirar ini bisa kita praktekkan di mana saja. Baik di rumah tangga kita yang terjadi. Seperti kita tidak menyakiti pasangan kita masing-masing. Tetapi kita ketika dikata-katain yang menyinggung, menyakiti, merugikan diri kita sendiri, kita maafkan pasangan kita sendiri. Dan kita praktekkan di jalan raya. Bagaimana? Kita berkendaraan, tentu ada peraturan-peraturan. Namun seharusnya ketika kita sudah sama-sama di jalan, bukan aturan aja yang kita lihat, tetapi juga mengalah. Kalau kita hanya merasa benar, ya sama-sama rugi. Umpamanya ada orang nerabas lampu merah. Kita sudah waktunya berangkat lampu hijau. Tapi tiba-tiba ada orang lewat. Nah, kalau kita merasa benar, dan memang benar kita, karena sudah jalannya kita. Kalau kita tidak mengalah, ya sama-sama rugi. Mobil kita rusak, mobil orang lain juga rusak. Mending gimana? Ya udah, biarkan mereka yang sudah terlanjur melanggar lampu merah, kita ngerem. Biarkan mereka lewat. Karena apa? Karena kita mempraktikkan la darar wa la dirar. Kita gak menyakiti orang lain, tapi kita disakiti, dirugikan oleh orang lain. Tapi kita mengalah, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kalau kita tidak mengamalkan la darar wa la dirar, coba ada orang yang mepet mobil kita. Akhirnya kita kejar. Sehingga membahayakan orang lain, kendaraan lain. Apalagi di waktu-waktu yang padat. Dan ini banyak terjadi sekarang. Video di medsos, orang yang kejar-kejaran karena sudah merasa benar, yang kabur dikejar, tapi merugikan orang lain. Mobil orang lain dipepet, mobil orang lain ditabrak. Ini karena tidak mengamalkan la darar wa la dirar. Jadi udah, kalau kita di jalan raya bukan hanya masalah saya benar, mereka salah kita, tapi bagaimana kita memaafkan. Kalau jalan kita udah mau nyalip, sudah sesuai dengan aturan, tiba-tiba ada mobil yang nyelonong. Nah, kalau kita sudah merasa benar, saya benar, ya ketabrak. Tapi kalau kita nggak, sama-sama ingat, urusan penegakan pelanggaran lalu lintas yang bukan kita, polisi. Kalau kita mau menuntut bagaimana? Ya tuntut di pengadilan. Tidak boleh main hakim sendiri sampai merugikan diri kita dan juga orang lain. Itu sebagian dari makna la darara wa la dirar. Yang pertama, la darar mempunyai makna tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti, merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, wala dirar
tidak menyakiti, merugikan orang lain. Makna yang kedua, la dororo ini tidak menyakiti, merugikan, mengganggu orang lain. Wala dirar tidak membalas gangguan orang lain. Kalau kita diganggu, kalau kita dirugikan, sudah kita maafkan aja mereka. Kalau kita memaafkan mereka, kita yang untung. Hati kita tenteram, hati kita tidak sakit hati, sehingga kita lebih tenang. Coba kalau kita kepikiran terus, timbul dendam, akhirnya terpengaruh kepada tubuh kita. Kita jadi sakit-sakitan, kepikiran, lama-lama tubuh kita yang terganggu. Jadi kita maafkan karena mengamalkan la doror wala dirar. Kalau kita mau menuntut hak kita, silahkan ke pengadilan. Ini bab yang lain. Bab di sini adalah tidak membalas, bahkan memaafkan. Dan Rasulullah, ajaran agama Islam juga mengakomodir ketika kita menuntut hak kita. Contohnya apa? Ketika kita dirampok, kita boleh melawan mereka. Bukan malah kita yang ditahan. Kita dirampok di tengah jalan. Rampok itu kan pakai kekerasan, pakai senjata. Diperbolehkan kita melawan mereka. Karena mereka mau menusuk kita, mau membunuh kita, kita yang bunuh terlebih dahulu. Dengan tujuan membela, bukan tujuan membunuh juga. Akhirnya cuma kena nggak sengaja pisaunya tertusuk ke perampok, akhirnya mati. Kalau kasus-kasus di medsos yang banyak apa? Yang membela diri kita, yang membela harta kita itu yang ditangkap, diurus juga. Padahal itu legalitas dari Allah untuk menuntut hak kita, untuk membela diri kita, untuk membela harta kita. Jadi kadang repot juga kalau kita membunuh perampok, bukan tujuan untuk membunuh, tapi untuk membela diri kita, harta kita. Kadang kita juga diurus, kadang kita juga diproses sidang, jadi divonis hukuman. Dan itu banyak terjadi. Gitu. Alhasil kita praktekkan la dororo wala diroro ini di lingkungan kita terkecil, yaitu rumah tangga, baru kepada tetangga kita. Jangan saling merugikan, jangan merugikan orang lain. La doror tadi yang bermakna menyakiti diri sendiri, ya makan makanan yang merugikan diri kita itu juga termasuk narkoba, rokok, gula, berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan, itu termasuk menyakiti diri sendiri. Atau berolahraga tanpa perhitungan, seperti meloncat dari gedung-gedung tinggi, itu bisa merugikan dirinya sendiri. Itu dilarang oleh agama Islam. Hadis yang ke-33, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqtan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun
amwala qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Di sini juga kalau kita pernah sekolah hukum, salah satu pedoman hukum hadis ini, seandainya setiap pengakuan orang lain ini terkabulkan, dilegalkan, pasti banyak orang yang mengaku-ngaku hartanya orang lain, mengambil hartanya orang lain. Tetapi bagaimana? Lakin al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu diwajibkan kepada orang yang mengaku atau menuduh. Umpamanya, HP ini milik saya. Maka saya harus punya bukti. Ada HP kelereran di masjid diamankan oleh takmir, diumumkan. Ternyata banyak orang yang mengaku. Bagaimana cara membuktikannya? Maka orang yang mengaku punya HP itu harus punya bukti. Oh ya, jangan langsung dikasih. Kalau langsung dikasih ya salah. Bagaimana caranya? Ya, kalau memang ini benar HP kamu, maka kamu harus buka passwordnya. Saya mau lihat foto-fotonya, apa banyak foto kamu, foto keluarganya di dalam HP. Passwordnya apa? Aduh, saya lupa. Dia gak punya bukti. Maka harus singkirkan. Ada orang ngaku lagi, ya Pak, saya bisa buka password. Karena pintar main HP ya bisa buka password. Tapi foto-fotonya bukan menunjukkan punya dia. Maka singkirkan orang. Mana foto kamu di? Mana anunya? Mana anu? Coba telepon keluarga kamu. Ternyata gak ada nomor keluarganya di HP-nya. Atau kita ID card-nya, kartu kan ada namanya. Mana bukti? Harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti, ya udah, singkirkan aja, cuekin aja. Kan bukan mas, ini bukan milik kamu. Jadi kalau orang yang mengaku-ngaku itu harus punya bukti. Atau menuduh sesuatu kepada orang lain, maka harus punya bukti. Mas, kamu ambil uang saya ya. Tapi nyangka, cuma nuduh, gak punya bukti. Ini gak boleh. Mas, kamu ambil uang saya tadi malam. Ini ada CCTV-nya. Betul, boleh. Ini CCTV-nya, ini kan kamu. Tuh harus punya bukti. Kalau hanya sekedar menuduh, itu tidak boleh. Nah, orang yang dituduh bagaimana? Orang yang disangka bagaimana? Maka dia harus bersumpah. Bukan punya bukti. Mana bukti kamu bahwa kamu tidak mencuri? Tapi billahi, wallahi, demi Tuhan saya tidak mencuri. Nah, ketika dua hal ini bertemu, maka mana yang lebih kuat? Sudah jelas ambil uang, ada CCTV-nya jelas, tidak mungkin editan. Dia bersumpah. Billahi, wallahi, saya tidak ambil uang. Ini buktinya apa? Ini kamu kan? Iya, itu cuma mirip. Bersilat lidah. Maka yang lebih kuat,
yang CCTV. Selama CCTV itu memang benar, bukan editan. Sekarang kan banyak editannya. Seperti tadi itu. Ini HP kamu ya Mas? Iya. Mana buktinya? Harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, apalagi kalau kita ke polisian, itu ada sidik jari, ada apa semacamnya bukti-bukti bisa terdeteksi semua sekarang. Apalagi sekedar HP ini, ID card-nya nggak sesuai, ya bukan HP-nya. Itu ini prinsip hukum. Ya, prinsip hukum kita jangan asal nuduh. Kalau kita menuduh orang yang bukan-bukan, orang yang dituduh itu bisa menuntut. Ada undang-undang pencemaran nama baik. Ada orang status di medsos. Si fulan ini telah mencuri HP saya. Tapi gak ada buktinya. Akhirnya tadi orang yang tertuduh itu menuntut ke pengadilan. Wallahi saya tidak mencuri HP dia. Karena dia telah mencemarkan nama baik saya nuntut dia untuk dihukum. Proses. Akhirnya dihukum orang. Jadi kalau kita mau menuduh orang lain, ini kita harus punya bukti yang kuat. Apalagi di pengadilan. Ya. Pengadilan ini bukan hanya 1, 2, 3 kali persidangan. Kalau kasus-kasusnya sangat sulit diungkap, ini bisa bertahun-tahun proses di pengadilan. Ini di dunia. Kalau di akhirat bagaimana proses? Antrinya orang mulai Nabi Adam sampai kiamat yang diproses oleh Allah. Semuanya terperinci, tidak ada yang terlewatkan. Ya, kalau di dunia kita bayar bisa selesai perkara kita. Tapi di akhirat, ya. Karena itu hadis ini memberi pelajaran kepada kita ketika menuduh seseorang kita harus punya bukti yang kuat. Dan ketika kita dituduh orang lain, bukti orang yang menuduh ini kan bisa dibuat-buat ya. Kita bersumpah. Mana yang lebih kuat akhirnya nanti diproses secara hukum di pengadilan. Kita yang dituduh ini kan nggak tahu apa. Salah satu legalitasnya adalah bersumpah. Mas, kamu ambil uang tadi. Loh, apa? Allah, saya tidak mencuri, tidak ngambil uang kamu. Tadi malam saya ada di sana. Ini buktinya saya ada di tempat yang lain. Ini saya ketika berfoto berteman dengan teman saya. Ini tanggal fotonya, bisa. Akhirnya di samping setelah kita bersumpah, kita bisa membuktikan juga membawa bukti-bukti atau saksi-saksi. Hanya kasus-kasus yang seperti ini. Orang asal nuduh. Kan ketika hal-hal seperti itu Pak, sudah dilihat oleh kita sendiri. Seperti orang yang berzina. Rasulullah ada tamu. Saya bersaksi orang ini ada orang yang mengaku berzina kepada Rasul. Mungkin kamu hanya ciuman.
Sampai seperti itu di dalam agama Islam. Kita harusnya menutup aib, bukan asal menuntut sesuatu apalagi yang tidak jelas. Kita coba proses terlebih dahulu secara kekeluargaan, baru setelah itu ke pengadilan. Ini banyak kasus-kasus seperti ini asal nuduh. Akhirnya nyawa yang hilang. Ada nyawa yang hilang, keluarganya membalas. Kapan selesainya hal-hal seperti ini? Itulah. Alhamdulillah akhir Ramadan ini kita sudah mendekati akhir Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan takwa kita meningkat. Kita setelah berpuasa, takwa kita, syukur kita bertambah. Amin. Allahumma